Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusneni dari kelas manajemen 19I NIM 1057211309119, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang saham. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian tentang saham menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sabto Raharjo. Pengertian saham adalah sebuah surat berharga yang berisi bukti kepemilikan ataupun penyertaan dari seorang atau instansi perusahaan. Kedua, Swadiji Widiatmojo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan perseroan terbatas atau emiten. Yang ketiga yaitu Novi Iman berpendapat bahwa pengertian saham adalah surat berharga yang di dalamnya mampu memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun memiliki risiko yang juga tinggi. Yang keempat yaitu Jiptono Darmaji dan Hendy N. Fahruddin. Kedua ahli ekonomi tersebut menerangkan bahwa pengertian saham adalah surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Jadi, secara umum, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. A. Jenis saham berdasarkan kemampuannya. Jenis saham berdasarkan kemampuannya terbagi atas dua. Yang pertama yaitu saham biasa. Pengertian saham biasa atau common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan memiliki prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Dalam suatu saham biasa, maka para pemegang saham memiliki kewajiban yang sifatnya terbatas. Artinya, saat perusahaan yang didanainya tersebut dinyatakan bangkrut, maka nilai kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar nilai modal yang sudah disetorkannya. Berikut ini ciri-ciri dari saham biasa. Yang pertama yaitu setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris. Kedua, setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Ketiga, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakin sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya. Yang kedua yaitu saham preferen atau preferred stock. Saham preferen suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferen tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Saham preferen ini mungkin akan terlihat sama dengan obligasi, yang mana adanya klaim terhadap laba serta aktiva sebelumnya. Dividen yang tetap selama saham masih berlaku, mempunyai hak tebus, dan juga bisa ditukarkan dengan saham yang biasa. Berikut ini adalah ciri-ciri saham preferen. Yang pertama yaitu memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Kedua, adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. Yang ketiga, saham preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham. B. Jenis saham berdasarkan kinerjanya. Jenis saham berdasarkan kinerjanya terbagi atas 7. Yang pertama yaitu blue chip stock. Pengertian saham blue chip atau blue chip stock adalah suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis lain. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi namun nilainya lebih stabil. Yang kedua yaitu income stock. Pengertian saham pendapatan atau
income stock adalah jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar namun tetap diiringi dengan risiko yang besar juga, sehingga diperlukan strategi yang ampuh dalam mengelola jenis saham ini. Yang ketiga yaitu growth stock. Pengertian saham berkembang atau growth stock adalah saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Dalam kurun waktu 1 hari, jenis saham ini bisa meningkat atau menurun beberapa kali. Yang keempat yaitu spekulatif stock. Pengertian saham spekulatif atau spekulatif stock adalah jenis saham yang bisa atau sering diperjualbelikan di bursa efek karena di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Kelima yaitu cyclical stock. Pengertian dari cyclical stock adalah jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat fluktuatif dan fluktuasi di dalamnya tergolong sangat cepat. Keenam yaitu emerging growth stock. Jenis saham ini adalah jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil namun lebih tahan banting karena perusahaan cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Yang ketujuh yaitu defensive stock. Defensive stock adalah jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada bidang industri harian manusia yang daya belinya cenderung stabil di setiap harinya. Selanjutnya yaitu manfaat dan keuntungan saham. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek, biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Hal tersebut tentu berbeda dengan mereka yang menggunakan saham sebagai instrumen investasi jangka panjang, karena mereka akan lebih rutin membeli ataupun menabung uangnya untuk membeli saham. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor yang melakukan investasi saham. Yang pertama yaitu capital gain, yaitu profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetornya. Yang kedua yaitu dividen, adalah nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Dividen adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Selanjutnya yaitu risiko investasi saham. Perlu kita ketahui, investasi saham memang memiliki keuntungan yang besar, namun risiko di dalamnya pun juga cukup besar. Berikut ini beberapa risiko yang harus siap Anda hadapi jika melakukan investasi saham. Yang pertama yaitu risiko likuidasi. Risiko ini bisa saja terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi. Para pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan sesudah kewajiban dari emiten tersebut terbayar. Bahkan, para pemilik saham pun berisiko tidak memperoleh apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak emiten membayar kewajibannya. Yang kedua yaitu tidak ada pembagian dividen. Risiko ini bisa saja terjadi saat pihak emiten lebih memiliki keuntungan yang didapat perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga emiten tersebut tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Yang ketiga yaitu investor kehilangan modal. Risiko ini juga bisa saja terjadi saat harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya. Yang keempat yaitu saham delisting dari bursa. Terdapat beberapa alasan yang membuat suatu saham dihapus dari catatan bursa, hingga saham tersebut sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Hal tersebut tentunya akan membuat emiten dan juga para pemilik saham menderita kerugian besar. Selanjutnya, cara kerja saham dalam memberikan keuntungan. Sederhananya,
Pemilik modal sama dengan pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan itu untung, maka keuntungan tersebut juga akan dirasakan oleh pemilik perusahaan. Profit yang didapatkan dari perusahaan saat performanya ternyata bagus, nantinya akan disisakan untuk pemegang saham. Lantas, bagaimana pembagiannya? Yang pertama, capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari perkembangan nilai aset dan modal. Contoh sederhananya, katakanlah saham itu adalah sertifikat tanah dan tanah itu sendiri adalah perusahaan. Sewaktu-waktu, harga tanah tersebut ternyata meningkat dan Anda menjual tanah tersebut. Nah, selisih harga beli dan harga jual dari tanah tersebutlah yang kita sebut dengan capital gain. Yang kedua yaitu dividen. Dividen adalah laba yang didapatkan dari performa emiten. Mari kita kembali pada contoh kasus yang pertama. Katakanlah tanah tersebut Anda jadikan sebagai lokasi parkir. Maka pemasukan dari sewa parkir tersebut sebagiannya akan masuk ke kantong saku Anda dan sebagian lainnya bisa Anda bagikan pada keluarga Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.